Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Inspirasi Lansia Sehat, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Bapak Supriyadi saat sesi konsultasi. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau terlihat sangat bugar, terutama saat berjalan. Langkahnya ringan, bahkan seolah tanpa beban. Saya penasaran, apa ya rahasianya? Setelah berbincang-bincang, ternyata rahasia Bapak Supriyadi sangat sederhana. Beliau hanya rutin mengonsumsi 5 jenis makanan yang sering kita anggap biasa saja, namun manfaatnya sungguh luar biasa untuk kesehatan telapak kaki. Dan inilah yang akan saya bagikan kepada Anda semua dalam video kali ini. Sakit telapak kaki, masalah senyap yang mengganggu. Kualitas hidup Bapak dan Ibu sekalian, apakah Anda sering merasakan nyeri atau pegal di telapak kaki, terutama setelah bangun tidur atau setelah beraktivitas seharian? Nyeri di telapak kaki, atau yang sering disebut sebagai plantar fasciitis, adalah masalah umum yang sering menyerang lansia. Kondisi ini terjadi ketika ligamen tebal yang membentang di sepanjang telapak kaki, dari tumit hingga jari kaki, mengalami peradangan. Rasa sakitnya bisa bervariasi, mulai dari pegal ringan hingga nyeri tajam yang menusuk, membuat setiap langkah terasa berat. Nyeri telapak kaki ini seringkali diabaikan atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berdiri, bahkan sekadar bangun dari tempat tidur bisa menjadi tantangan. Ini bisa membatasi mobilitas Anda, membuat Anda enggan berolahraga, dan pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Penyebab nyeri telapak kaki ini bisa beragam. Selain peradangan pada plantar fascia, bisa juga dipicu oleh faktor-faktor seperti penggunaan sepatu yang tidak tepat, berat badan berlebih, aktivitas fisik yang berlebihan, berdiri terlalu lama, hingga kondisi medis tertentu seperti diabetes atau masalah sirkulasi darah. Seiring bertambahnya usia, ligamen dan jaringan ikat di kaki cenderung kehilangan elastisitasnya dan menjadi lebih rentan terhadap cedera atau peradangan. Banyak dari kita mungkin hanya fokus pada penanganan dari luar, seperti penggunaan bantalan sepatu khusus atau terapi fisik. Namun, tahukah Anda bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga memegang peran sangat penting dalam mencegah dan meredakan nyeri telapak kaki? Nutrisi yang tepat dapat membantu mengurangi peradangan, memperkuat jaringan ikat, dan meningkatkan sirkulasi darah di area kaki. Oleh karena itu, jangan menunda lagi. Dengan memahami dan mengonsumsi makanan yang tepat, Anda bisa mencegah nyeri di telapak kaki sebelum terlambat, bahkan mungkin meredakan rasa sakit yang sudah ada. Mari kita cari tahu, makanan apa saja yang bisa menjadi pahlawan bagi telapak kaki Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Inspirasi Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 5 makanan ajaib untuk mencegah nyeri di telapak kaki. 1. Ubi ungu kukus. Pertama, mari kita bahas tentang ubi ungu kukus. Ubi ungu bukan sekadar makanan lezat, tapi juga pahlawan tersembunyi bagi kesehatan telapak kaki Anda. Rahasia utamanya terletak pada kandungan antosianin yang tinggi. Antosianin adalah pigmen alami yang memberikan warna ungu pada ubi dan merupakan antioksidan kuat dengan sifat antiinflamasi yang luar biasa. Antosianin memiliki kemampuan unik untuk melindungi dan memulihkan pembuluh darah kapiler yang sangat halus. Pembuluh darah kapiler adalah jaringan pembuluh darah terkecil yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ligamen dan otot di telapak kaki. Ketika pembuluh darah ini sehat,
sirkulasi darah ke area kaki akan optimal, memastikan pasokan nutrisi yang cukup, dan pembuangan limbah metabolik yang efisien. Ini sangat penting untuk pencegahan dan pemulihan nyeri. Selain itu, sifat antiinflamasi antosianin sangat efektif dalam meredakan peradangan. Nyeri telapak kaki, seperti plantar fasciitis, pada dasarnya adalah kondisi peradangan. Dengan rutin mengonsumsi ubi ungu, Anda membantu tubuh mengurangi respon peradangan di ligamen dan jaringan ikat telapak kaki, sehingga rasa nyeri pun bisa berkurang atau bahkan dicegah. Ubi ungu juga mengandung karbohidrat kompleks yang menyediakan energi stabil, serta serat yang baik untuk pencernaan. Dengan mengonsumsi ubi ungu secara teratur, Anda tidak hanya mendukung kesehatan telapak kaki, tetapi juga mendapatkan sumber energi yang sehat dan membantu menjaga berat badan ideal, yang juga penting untuk mengurangi beban pada kaki. Cara terbaik mengonsumsi ubi ungu untuk manfaat ini adalah dengan dikukus. Mengukus mempertahankan lebih banyak nutrisi dibandingkan dengan menggoreng atau merebus terlalu lama. Anda bisa menjadikannya sebagai camilan sehat di antara waktu makan atau sebagai pengganti nasi dalam hidangan utama. Rasanya yang manis alami juga sangat memuaskan. 2. Air rebusan kacang hitam sangrai. Kedua, mungkin terdengar tidak biasa, tapi air rebusan kacang hitam sangrai adalah minuman ajaib untuk mencegah nyeri telapak kaki. Kacang hitam adalah sumber nutrisi yang luar biasa, terutama ketika diolah menjadi air rebusan. Minuman ini kaya akan magnesium dan kalium, dua mineral esensial yang sangat penting untuk kesehatan otot dan saraf. Magnesium dan kalium bekerja secara sinergis untuk membantu otot rileks dan mengurangi kejang yang sering menjadi penyebab nyeri atau kekakuan. Di telapak kaki, ada banyak otot kecil dan ligamen yang bekerja keras menopang berat tubuh. Kekurangan magnesium dan kalium dapat menyebabkan otot-otot ini menjadi tegang dan rentan terhadap kejang, yang memicu rasa sakit. Dengan asupan yang cukup dari air rebusan kacang hitam sangrai, otot-otot kaki Anda akan lebih rileks, mengurangi ketegangan dan nyeri. Selain itu, kedua mineral ini juga sangat penting untuk menjaga kerja saraf otot yang optimal. Saraf-saraf di kaki bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal rasa sakit dan juga mengontrol gerakan otot. Ketika saraf dan otot bekerja secara harmonis, risiko nyeri akibat ketegangan atau peradangan akan berkurang. Proses sangrai pada kacang hitam sebelum direbus membantu mengeluarkan beberapa senyawa aktif dan memberikan rasa yang lebih kaya. Air rebusannya dapat diminum hangat-hangat di pagi hari atau sore hari. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendapatkan asupan magnesium dan kalium alami tanpa tambahan bahan kimia. Pastikan untuk tidak menambahkan gula agar manfaat kesehatannya optimal. 3. Labu kukus ketiga. Ada labu kukus. Labu, terutama labu kuning, adalah sayuran yang sering dikaitkan dengan musim gugur. Namun manfaatnya untuk kesehatan sendi dan ligamen di telapak kaki sangat relevan sepanjang tahun. Labu kaya akan beta-karoten dan vitamin C, dua nutrisi penting yang bekerja bersama untuk menjaga integritas struktural jaringan ikat. Beta-karoten adalah antioksidan kuat yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A berperan dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Sementara itu, vitamin C adalah nutrisi krusial yang merangsang produksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang membentuk ligamen, tendon, dan tulang rawan. Ligamen di telapak kaki, termasuk plantar fascia, sangat bergantung pada kolagen yang sehat untuk menjaga kekuatan dan elastisitasnya. Ketika produksi kolagen optimal, elastisitas ligamen di telapak kaki akan terjaga dengan baik. Ligamen yang elastis lebih tahan terhadap tekanan dan peregangan berlebihan, sehingga mengurangi risiko peradangan dan nyeri. Selain itu, kolagen juga penting untuk cairan sendi yang sehat, memastikan sendi-sendi kecil di kaki bergerak mulus tanpa gesekan yang memicu rasa sakit. Labu juga mengandung serat dan kalium, yang mendukung kesehatan secara keseluruhan dan dapat membantu mengurangi peradangan. Cara terbaik untuk mengonsumsi labu agar nutrisinya terjaga adalah dengan dikukus. Teksturnya yang lembut
dan rasanya yang manis alami membuatnya mudah untuk dinikmati sebagai camilan atau bagian dari hidangan utama. Rutin mengonsumsi labu kukus bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan telapak kaki Anda. Keempat, ikan salmon panggang. Keempat, mari kita beralih ke sumber protein yang luar biasa, yaitu ikan salmon panggang. Salmon dikenal luas sebagai superfood karena kandungan asam lemak omega-3 yang sangat tinggi, terutama EPA dan DHA. Asam lemak omega-3 inilah yang menjadi kunci manfaatnya untuk mencegah nyeri telapak kaki. Omega-3 adalah agen antiinflamasi alami yang sangat kuat. Nyeri di telapak kaki, seperti plantar fasciitis, seringkali disebabkan oleh peradangan pada ligamen. Dengan rutin mengonsumsi salmon, Anda membantu tubuh mengurangi proses peradangan ini secara signifikan. Omega-3 bekerja dengan menghambat produksi senyawa proinflamasi dalam tubuh, sehingga meredakan rasa sakit dan pembengkakan. Selain itu, omega-3 juga berperan dalam mendukung kesehatan sendi dan jaringan ikat secara keseluruhan. Nutrisi ini membantu menjaga fleksibilitas sel dan mempromosikan perbaikan jaringan yang rusak. Untuk telapak kaki yang menopang seluruh berat badan kita, memiliki jaringan yang sehat dan kuat adalah esensial untuk mencegah cedera dan nyeri kronis. Ikan salmon juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang penting untuk membangun dan memperbaiki otot serta jaringan. Protein yang cukup memastikan otot-otot di kaki tetap kuat dan mampu menopang struktur kaki dengan baik. Cara terbaik untuk mengonsumsi salmon agar nutrisi omega-3-nya tidak rusak adalah dengan dipanggang atau dikukus, bukan digoreng. Usahakan untuk mengonsumsi salmon setidaknya 2-3 kali seminggu untuk mendapatkan manfaat maksimal. Kombinasikan dengan sayuran hijau untuk hidangan yang lengkap dan menyehatkan. 5. Jahe rebus terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah jahe rebus. Jahe adalah rempah-rempah yang telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional karena khasiat antiinflamasinya yang ampuh. Untuk nyeri telapak kaki, jahe bisa menjadi solusi alami yang efektif. Jahe mengandung senyawa bioaktif yang disebut gingerol dan shogaol. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan rasa pedas khas pada jahe dan juga bertanggung jawab atas sifat antiinflamasi dan analgesik, pereda nyerinya. Ketika Anda mengonsumsi jahe, senyawa ini bekerja di dalam tubuh untuk menghambat jalur peradangan, mirip dengan cara kerja beberapa obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, namun dengan efek samping yang jauh lebih sedikit. Dengan mengurangi peradangan, jahe dapat membantu meredakan rasa sakit dan bengkak pada telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami plantar fasciitis atau nyeri akibat penggunaan berlebihan. Efek hangat dari jahe juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area kaki, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, serta mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, jahe juga memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan dan dapat melancarkan pencernaan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cara terbaik adalah membuat air rebusan jahe. Iris beberapa potong jahe segar, rebus dengan air hingga mendidih, lalu saring dan minum airnya selagi hangat. Anda bisa menambahkan sedikit madu jika suka, tapi hindari gula. Mengonsumsi air jahe secara rutin setiap hari bisa menjadi kebiasaan sederhana yang membawa perubahan besar untuk kenyamanan telapak kaki Anda. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas 5 makanan ajaib ini, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana takaran yang aman untuk semua lansia? Secara umum, kelima makanan ini aman untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar sebagai bagian dari diet seimbang. Namun, ada beberapa panduan umum yang bisa Anda ikuti. Ubi ungu kukus, 1-2 buah ukuran sedang. Bisa sebagai camilan atau pengganti karbohidrat utama. Air rebusan kacang. Hitam sangrai, 1-2 gelas per hari. Rendam sekitar 1/4 cangkir kacang hitam sangrai, lalu rebus dan saring airnya. Labu kukus, 1-2 cangkir labu kukus, sebagai camilan atau bagian dari hidangan. Ikan salmon, panggang,
100-150 gram, 2-3 kali seminggu. Jahe rebus, 1-2 gelas per hari. Menggunakan 2-3 ruas jahe, segar yang diiris dan direbus. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kondisi kesehatan dan kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti alergi, gangguan pencernaan parah, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya pengencer darah untuk jahe atau salmon, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan Anda. Mereka dapat memberikan saran yang lebih personal dan memastikan bahwa asupan Anda aman dan sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Bapak dan Ibu, kita telah membahas 5 makanan ajaib yang tak disangka dapat mencegah bahkan meredakan nyeri di telapak kaki Anda. Ini bukan sekadar makanan biasa, melainkan obat alami yang bekerja secara sinergis dengan tubuh Anda. Mulai dari ubi ungu yang melindungi pembuluh darah dan meredakan peradangan, air rebusan kacang hitam sangrai yang membuat otot rileks, hingga labu kukus yang merangsang produksi kolagen untuk ligamen elastis. Kemudian ada ikan salmon panggang yang kaya omega 3 sebagai agen antiinflamasi, serta jahe rebus yang ampuh meredakan nyeri dan peradangan. Semua makanan ini bekerja sama untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, menenangkan otot dan saraf, memperkuat jaringan ikat, dan mengurangi peradangan, yang pada akhirnya membawa kenyamanan pada telapak kaki Anda. Menerapkan konsumsi makanan ini secara teratur dan konsisten adalah kunci keberhasilan. Jangan berharap hasil instan, namun berikan waktu bagi tubuh Anda untuk beradaptasi dan menuai manfaatnya. Kesehatan di usia senja adalah investasi yang tak ternilai harganya, dan kaki yang bebas nyeri adalah fondasi untuk mobilitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mencoba kelima makanan ajaib ini dan merasakan sendiri perbedaannya pada kenyamanan telapak kaki Anda? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang bisa memperparah nyeri kaki, seperti memakai sepatu yang tidak nyaman, berdiri terlalu lama tanpa istirahat, atau mengabaikan berat badan yang berlebih. Ganti kebiasaan itu dengan pilihan yang lebih sehat yang telah kita diskusikan. Jangan lupa, kesehatan adalah harta yang harus kita jaga bersama. Ajak teman-teman lansia Anda, tetangga, atau keluarga yang mungkin juga mengalami masalah nyeri telapak kaki untuk menonton video ini. Bagikan informasi bermanfaat ini agar lebih banyak lagi lansia yang bisa berjalan tanpa beban, aktif, dan menikmati hidup sepenuhnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Inspirasi Lansia Sehat. Salam sehat.